Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 21 Agustus 2025, peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai ayat 14. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Siap mengikuti undangan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus membandingkan kerajaan surga dengan pesta pernikahan. Surga bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan sukacita yang harus dinikmati. Dan seperti semua pernikahan, sukacita ini dipersiapkan, dinantikan, direncanakan hingga ke detail terakhir. Kadang-kadang ketika kita mempersiapkan orang untuk membesar-besarkan kecemasan akan mempersiapkan karena keinginan untuk memberikan yang terbaik, juga dapat berubah menjadi menikmati hari itu tanpa hasil. Namun, upaya luar biasa yang dilakukan untuk menjadikannya hari yang benar-benar istimewa patut dipuji. Yesus membandingkan Tuhan dengan pribadi yang sejak kekalnya telah merencanakan surga, sehingga menjadi sukacita dalam setiap detail bagi mereka yang akan berpartisipasi. Namun kemudian tibalah saatnya untuk membuka pesta ini. Yesus adalah undangan ke pernikahan yang telah diutus oleh Bapa kepada kita. Tetapi dengarkan bagaimana kita bereaksi terhadap undangan ini. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Yang seorang pergi ke ladangnya, yang lain mengurus usahanya, dan yang lain lagi menangkap hamba-hambanya, menganiaya mereka dan membunuh mereka. Kita sepertinya mendengar alasan yang paling umum di antara orang-orang ini. "Bapa, saya tidak pergi ke perayaan Ekaristi pada hari Minggu, karena itu satu-satunya hari yang tidak bekerja dan saya ingin beristirahat." Atau, "Bapa, pekerjaan itu penting, saya tidak bisa membuang-buang waktu. Tuhan pasti akan mengerti." Ada satu detail kecil yang tersisa.
Tuhan sangat ingin bertemu dengan kita dan kita lebih suka sesuatu yang lain, bahkan jika itu adalah hal yang sah. Itu sebabnya sesuatu yang lain itu kita dahulukan. Kita lebih suka perut kita menjadi kenyang daripada kebahagiaan yang utama. Kita lebih suka prioritas kita daripada apa yang sebenarnya menjadi utama dalam seluruh hidup kita. Namun, hubungan arus pendek yang sebenarnya pada dasarnya ada dalam dua hal ini, yakni berpikir bahwa iman adalah kewajiban dan berpikir bahwa iman itu adalah kesenangan. Saudara-saudari terkasih, jika iman adalah kewajiban, sebaiknya kita menyingkirkannya. Pada kenyataannya, kita memiliki terlalu banyak kewajiban. Sebaliknya, jika itu adalah pilihan, bukan kewajiban, itu adalah pilihan orang-orang yang membiarkan diri mereka dicintai dan memahami bahwa cinta tidak dapat ada dengan paksaan. Pada saat yang sama, iman bukanlah kesenangan, artinya itu bukanlah hal yang sentimental. Iman adalah sukacita, bukan emosi. Dan sukacita jauh lebih dari sekadar emosi. Bagi kita umat Kristiani, ini adalah sebuah fakta. Tuhan mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam perjamuan. Tuhan sungguh telah menyediakan hidangan yang terbaik. Setiap orang yang menjadi pengikutnya diundang pertama-tama untuk mengalami sukacita. Namun saudara-saudari terkasih, tidak semua pengikutnya sungguh menanggapi undangannya. Hanya mereka yang menanggapi undangannya dan yang berpakaian pestalah yang akan siap bersukacita bersama Tuhan. Kita diminta untuk menanggapi undangan Tuhan dan mempersiapkan pakaian pesta. Artinya, kita perlu berjuang terus-menerus hidup dalam pertobatan, kasih, dan pengampunan. Mari saudara-saudari terkasih, kita belajar dan memohonkan doa dari Santa Perawan Maria Ratu. Ia telah berjuang setia sampai akhir, memakai pakaian pesta untuk siap masuk dalam perjamuan abadi di surga dan menjadi ratu para kudus di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita.